Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, jumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita belajar bahasa Indonesia. Kita telah memasuki bab ke-6, yaitu teks fabel. Dalam bab ini kita akan mengenal tentang pengertian dan tujuan teks fabel, ciri-ciri teks fabel, jenis-jenis teks fabel, struktur teks fabel, dan yang terakhir, unsur kebahasaan teks fabel. Yuk kita pelajari satu persatu. Sebelumnya, kalian saksikan dulu video tayangan berikut ini. Ini adalah cerita tentang seekor gajah dan semut. Di dalam hutan, hiduplah seekor gajah. Dia begitu bangga dengan tubuhnya. Dia selalu mencari masalah dengan hewan lain di hutan dan selalu mengejek mereka. Suatu hari, saat dia sedang berjalan di hutan, dia melihat burung beo duduk di atas pohon. Nah, anak-anak, cerita tentang binatang ini disebut dengan fabel ya. Kita pahami dulu yuk asal-usul dari kata fabel. Fabel berasal dari bahasa Latin, yaitu fabulat. Fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang sebagai tokoh utamanya. Tokoh binatang tersebut berperan layaknya manusia. Mereka dapat berpikir, berbicara, bersikap, emosi, dan berinteraksi layaknya manusia pada umumnya. Tentu saja kalau begitu fabel merupakan cerita fiksi, yaitu cerita yang tidak nyata. Fabel bersifat didaktis atau mendidik. Contohnya sudah kita saksikan bersama-sama di video tadi ya, yaitu semut dan gajah. Tetapi masih banyak contoh lainnya, seperti bangau dan merak yang sombong, kisah semut dan merpati, kura-kura dan kelinci, kancil dan buaya, dan masih banyak contoh-contoh fabel lainnya. Selain mempelajari tentang fabel, pada topik kali ini kita juga akan mempelajari legenda sekaligus ya. Legenda merupakan cerita anonim yang dianggap benar-benar terjadi oleh masyarakat karena berkaitan dengan peristiwa sejarah atau asal-usul suatu tempat. Hanya saja karena cerita tersebut tersebar dari mulut ke mulut, maka seringkali terjadi perbedaan versi cerita. Contoh legenda yaitu Sangkuriang dari Jawa Barat, Roro Jonggrang dari Yogyakarta, dan legenda Danau Toba dari Sumatera Utara. Tahukah kalian bahwa fabel dan legenda memiliki persamaan? Persamaan fabel dan legenda sama-sama bagian dari cerita rakyat. Cerita rakyat merupakan cerita yang berasal dan berkembang di masyarakat pada masa lampau. Hal tersebut menjadi beraneka ragam yang sudah mencakup kekayaan budaya dan sejarah yang dimiliki oleh setiap bangsa. Pada umumnya, teks cerita rakyat tersebut menceritakan mengenai suatu kejadian pada suatu tempat atau asal-usul suatu tempat. Tokoh-tokoh yang berada dalam cerita rakyat biasanya diwujudkan dalam bentuk manusia, dewa, dan binatang. Demikianlah anak-anak pengertian dari fabel dan legenda yang termasuk dalam cerita rakyat. Fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang sebagai tokoh utamanya yang berperilaku seperti manusia, sedangkan legenda merupakan cerita anonim yang dianggap benar-benar terjadi oleh masyarakat karena berkaitan dengan peristiwa sejarah atau asal-usul suatu tempat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.